Salam NKRI. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi, yang katanya mau dihadiri 20.000 orang. Kok nggak ada ya? 20.000 orangnya pada kemana? Hah, gue mau nanya. Hah, udah cair duitnya? Udah. Aduh, pasukan berani mati bela Jokowi, ternyata yang katanya berlipat-lipat ganda tuh ternyata pasukan siap mati bela NKRI yang berlipat ganda. Mana, nggak usah lah. Kalian tuh sok-sok bikin pemberitaan narasi pasukan siap mati bela Jokowi yang akan menghadiri 20.000 orang di Tugu Proklamasi pada tanggal 22. Buktinya saya bersama teman-teman di sini kosong-kosong aja tuh, nggak ada tuh satu pun yang namanya pasukan siap mati bela Jokowi. Ya ampun, segini ternyata kalian cuman modal cuap-cuap biar dana cair gitu maksudnya. Ya cukup tahu aja ya. Oke, salam NKRI. Pasukan berani mati ternyata tanda-tandanya ya tidak muncul begitu kan ya. Tanda-tandanya mereka kabarnya ya hari ini ada pasukan berani mati ya bela Jokowi tak nongol ya di patung kuda. Ada apa? Apakah hanya ini sebagai gertakan saja? Apakah hanya ingin sebagai menunjukkan bahwa ya masyarakat ditakut-takuti atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas bahwa relawan-relawan Jokowi sudah tidak ada begitu kan? Siapa yang mau membiayai itu? Jadi artinya apa? Artinya merasa konyol ada seorang presiden ya model seperti Jokowi ini begitu kok bisa dibela-belain ya sampai berani mati. Ini gimana coba? Artinya secara logika begitu kan? Secara logika ya kalau ingin membela rakyat, membela demokrasi, membela negara, silakan begitu kan. Tapi kalau hanya ingin membela junjungannya sampai berani mati, di mana letak logikanya? Dan kita lihat saja kabarnya begitu pasukan berani mati ya bela Jokowi ini tak nongol ya di hari ini. Kabarnya di tanggal 22 Oktober ini September ini akan ada apel besar-besaran. Tapi kok tidak nongol begitu kan? Ini artinya apa? Artinya ada ketakutan-ketakutan besar. Ya, ada ketakutan-ketakutan besar di situ untuk melawan rakyat. Guys, hari ini saya berada di Monas tanggal 22 September. Kita lihat banyak sekali keramaian mobil tuh, rame guys. Yang katanya ada 20.000 orang apel siaga Mulyono, ini nggak ada guys. Ini hari ulang tahun TNI. Acara TNI bukan ulang tahun ya, acara TNI bukan apel siaga Mulyono. Lihat ya. Tuh, lihat tuh guys. Tuh, TNI AD. Ikutin aja jalan, jangan masuk ke parkiran. Gak ada guys, 20.000-an. Wah, gak ada. Tidak ada 20.000 pasukan cari mati guys, gak ada. Dan kita lihat saja kalau mau ngadakan apel ya silahkan adakan apel. Tapi buat apa begitu kan? Karena kita sudah selesai pilpres, sudah selesai pilkada, sudah ya mau mulai begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ngapain juga begitu? Pendukung-pendukung seorang Jokowi sudah beralih dukungan kepada seorang Prabowo di situ. Kecuali Projo. Projo memang relawan seorang Jokowi. Ya nggak tahu lagi kalau Projo ini belakang dibalik layar begitu kan. Artinya dibalik Gibran. Tapi pada ujung-ujungnya saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh relawan berani mati ini begitu kan ya. Saya kira pada realitasnya begitu kan ya. Ya mungkin hanya segelintir orang di situ. Masyarakat mungkin ditakut-takuti, perabasar digembar-gemborkan untuk bagaimana relawan berani mati ini begitu kan. Pada kenyataannya tidak ada. Kalau memang toh pada ada, silahkan begitu kan. Itu hak Anda, hak siapapun begitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan hanya relawan berani mati membela Jokowi, saya kira konyol begitu kan. Apakah ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik begitu kan ya?
Katanya hari ini begitu katanya 20 pasukan berani mati Jokowi ya akan mengadakan apel akbar ya, dan bahkan kata Habib Rizik siap menghadangnya. Atau jangan-jangan ya relawan pasukan berani mati ini pembela Jokowi ini apakah takut ya terkait dengan pendukung-pendukung dari Habib Rizik begitu. Karena lantang sekali Habib Rizik mengatakan siap menghadang ya, siap menghadang di situ begitu kan. Ya, pada kenyataannya saya kira inilah yang terjadi begitu. Tapi cukup menarik begitu sebenarnya. Mungkin seorang Jokowi ingin menunjukkan kekuatannya ya. Apakah relawan-relawan ingin menunjukkan kekuatannya bahwa pendukungnya, masanya sangat banyak sehingga dilirik oleh seorang Prabowo? Ya saya kira Prabowo cerdas begitu melihat dari situasi ini. Kenapa? Ya karena dengan adanya seperti ini maka seorang Prabowo sudah tidak lagi mengurusi hal-hal begituan begitu. Seorang Prabowo ingin demokrasi itu lebih baik begitu. Itu lebih baik ya, makanya dengan adanya seperti ini orang-orang menganggap wah 20.000, 15.000 katanya begitu kan yang ingin hadir di acara apel di berbagai daerah. Tapi pada ujung-ujungnya setelah ditunggu oleh beberapa media, ditunggu oleh beberapa publik tapi tidak nongol-nongol begitu kan. Artinya kan hanya gertakan ya. Artinya hanya omong doang, hanya omon-omon begitu. Ya mungkin apakah dananya tidak cukup atau bagaimana, tapi yang jelas ya untuk mendatangkan orang di situ harus membutuhkan finansial yang banyak. Tidak semerta-merta langsung datang di situ. Kalau dari 34 provinsi yang datang hanya 10, itu hanya berapa begitu kan? Kalau dikalkulasi dengan 20.000, kalkulasi dengan satu orang mendapatkan 100.000, lalu kemudian ditambah lagi dengan uang ongkos mereka berapa miliar di situ begitu yang dihabiskan. Artinya apa? Daripada uang banyak dibuang-buang begitu kan, ya dibuang sana sini, mending ya nggak usah begitu kan, ya. Makanya ini ditunggu begitu, tapi nampaknya mungkin hanya ada segelintir orang yang mungkin datang atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami hanya sia-sia saja begitu ya. Bahkan ya dari pasukan berani mati bela Jokowi ini dianggap sebagai pembohong. Ya kabarnya mau datang ya sampai 20.000 ya pasukan. Tapi para netizen, para orang-orang yang kemudian ingin meliput begitu kan ya, para siaga di situ sudah disiapkan, tapi tidak ada tanda-tanda yang datang di situ. Ini kan hanya menjadi gertakan begitu kan ya, hanya menjadi gertakan ya kepada orang-orang ya di luar sana untuk menunjukkan kekuatan dari seorang Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya susah sekarang ini ya pendukung-pendukung Jokowi yang setia kepada Jokowi susah. Ya semuanya itu adalah ya jadi ingin merapat ke seorang Prabowo. Kalau perlu ya kita minta jabatan di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bohirnya sudah capek ngurusin hal-hal kayak gitu begitu ya. Ini pada kenyataannya orang-orang akan tahu siapa mereka begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira sudah udahlah ya. Hanya omon-omon doang di situ begitu. Padahal ini sudah ditunggu begitu oleh masyarakat begitu ya. Ini ya ada yang mengatakan itu semua hanya omon-omon ya, tapi seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Ingat kejadian ya G30 PKI, sejarah kelam bangsa Indonesia. Dari pemberontakan PKI jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rakyat dan bangsa Indonesia saat ini ya dilindungi oleh orang-orang yang dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan NKRI. Ya kita harus waspadalah. Kita harus di demokrasi hari ini begitu. Kalau tidak ada dalangnya, saya kira tidak mungkin masyarakat itu bergerak begitu kan ya. Ya artinya apa? Ya kasihan si Mulyono. Mulyono kasihan begitu, pasukannya berani mati, nggak berani hidup gara-gara sulit cari kerja. Harga-harga naik, pulsa tinggal satu berapa ini begitu kan.
hidup sekolah mahal. Ya masa ada orang yang kemudian ya tiba-tiba datang sebagai relawan ya, pemberani di situ ya demi seorang Jokowi? Saya kira tidak begitu. Artinya masyarakat sudah paham, tidak mau capek-capek datang di situ, apalagi hanya uangnya dikasih sedikit, finansialnya hanya sedikit begitu kan. Jadi untuk mendatangkan orang-orang itu harus butuh finansial yang kuat ya. Ini detik-detik akhir lengser seorang Jokowi. Seandainya seorang Jokowi satu periode mungkin iya begitu kan ya, seperti dilakukan yang dulu-dulu. Tapi sekarang kita lihat saja. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah moh begitu kan ya. Ya mereka banyak kok begitu yang masih yang masih setia dan kemudian mendukung seorang Prabowo di situ begitu. Ya Jokowi sudah, apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi ya? Apa yang mau diharapkan? Jauh mereka begitu kan. Ya sekarang itu masyarakat sudah cerdas ya. Dan bahkan ya kutipan dari dari Gatot Nurmantio mengatakan pasukan berani mati Jokowi ini bikin repot kalau mati beneran. Ya iya begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masa bukan demi bangsa, bukan demi negara, hanya demi junjungannya. Kok berani-beraninya sampai mengatakan seperti itu? Saking apanya coba ya. Tapi masyarakat sudah paham siapa di balik ini semua begitu. Gerak-gerik itu sudah paham ya. Artinya apa? Artinya orang itu orang manapun begitu kan ya, semuanya tidak berani mati ya kalau hanya soal-soal itu-ituan. Ini kan bukan memperjuangkan masalah umat, bukan memperjuangkan masalah agama, bukan memperjuangkan masalah demokrasi, tapi demi kepentingan politik yang terselubung di dalamnya, yang dimainkan, adu kekuatan di situ. Artinya apa? Artinya relawan Jokowi ingin menunjukkan kekuatan itu bukan soal kekuat atau tidak, tapi bagaimana kita ya kekuatan itu dari mindset kita, dari pemikiran kita, gagasan kita. Di negara demokrasi hari ini ya, di demokrasi modern hari ini begitu kan ya, sudah tidak relevan untuk datang sana sini begitu, adu otot sana sini, tapi adu gagasan ya, adu bagaimana kecerdasan kita, adu bagaimana lagi ya untuk ya menunjukkan bahwa demokrasi lebih baik kepada masa depan. Tapi kalau toh pada hakikatnya hanya ingin bela junjungan sana sini ya tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Saya yakin nanti seorang Prabowo bisa mengunci seorang Gibran. Kalian dibalik ini semua pasti merapat kepada Gibran. Orang-orang yang tidak suka pada Prabowo ya mencoba ya membranding image-nya ya untuk di depan seorang Prabowo. Tapi di balik itu semua begitu kan, pasti ya di balik ya seperti di balik Gibran, di balik akun Fufu Fafa. Bisa saja di situ yang dimainkan begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ya Prabowo itu cerdas ya melihat ini. Tidak mungkin seorang Prabowo lah memelihara relawan-relawan mereka. Tidak mungkin begitu kan. Prabowo itu lebih ya adu strategi begitu. Makanya partai-partai itu dikasih menteri ini semuanya ya biar dikunci oleh seorang Prabowo. Kalau sudah dikunci tidak bisa ngapa-ngapain mereka begitu. Inilah yang harus kita lihat begitu kan ya. Agak konyol juga begitu. Agak konyol di situ kalau kita menunjukkan bahwa berani mati di situ begitu ya. Bahkan ini kata Gatot Nurmantio dilindungi pas Pampres, tidak ada alasan Jokowi butuh pasukan berani mati. Sekarang iya kita lihat saja, memang iya. Saya kira tidak butuh seorang Jokowi di situ begitu. Ada pas Pampres yang melindungi seorang Jokowi, ya. Artinya apa? Mungkin ingin cari sensasi di situ begitu kan. Dan kutipan dari Amin Rais di situ dia mengatakan bahwa Amin Rais ya menyoal ya rencana apel pasukan berani matinya Jokowi. Buat apa di situ untuk melakukan hal itu begitu. Tapi inilah pada kenyataannya saya menganggap bahwa oke lah tidak ada masalah dengan itu begitu. Tapi pada kenyataannya saya yakin dan saya yakinnya apa yang kemudian kita lakukan oleh pasukan berani mati ini hanya menjadi gertakan saja kepada seorang Prabowo bahwa pendukung Jokowi di situ begitu kan ya mereka kuat dianggap solid di situ padahal kenyataannya jauh begitu.
Dan saya memandang hal seperti itu begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Banyak orang yang menduga bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh orang Jokowi begitu kan ya biasa-biasa aja begitu, tidak ada apa-apanya ya. Kalau kita berani melihat dengan hal itu sudah dari dulu sebenarnya begitu kan ya, tidak di detik-detik akhir. Bahkan kita lihat saja ya dari aktivitas di kawasan Patung Kuda ya Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat hingga Minggu siang ya tak ada penutupan ya jalan atau kerumunan massa pasukan Berani Mati Bela Presiden ini ya dikabarkan akan melakukan apel akbar hari ini. Saya kira tidak ada ya, dan juga itu sudah konfirmasi begitu kan. Dan juga satu sisi ya pasukan Berani Mati Jokowi itu disebutkan bertujuan untuk mengawal Bapak ya kandung dari Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka hingga akhir masa jabatannya. Ngapain di situ? Justru di situ ada pas pampres yang menjaga itu. Ngapain begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya pihak kepolisian sudah ada, Menko Polhukam sudah ada, terus kemudian dari pas pampres sudah ada. Ngapain? Apakah relawan-relawannya juga ingin mengantarkan seorang Jokowi dan menjaga seorang Jokowi? Buat apa? Ada yang sudah lebih paham di situ begitu kan ya. Makanya kata Gatot Nurmantio cukup pas pampres saja, cukup TNI saja, cukup Polri saja begitu kan, yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi presiden. Itu aja sih sebenarnya. Ada polisi, ada Polri dan sebagainya. Ini menunjukkan bagi kami apa yang kemudian kita lakukan begitu kan ya, yang kita lihat bahwa hanya omon-omon aja begitu, hanya menjadi gertakan ya, ingin menunjukkan kekuatan di situ adalah kekuatan dari relawan Jokowi, padahal ya tidak ada apa-apanya. Ya bagaimana tidak begitu kan, karena hal-hal inilah yang kemudian menurut saya pribadi nuansa-nuansanya begitu kan ya, hanya ingin menjadi sensasi begitu kan, mencari sensasi sana sini ya. Ya bahkan saya menjustis bahwa ya inilah kalau hanya ingin cari jabatan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.